Berkemasnya sudah selesai. Kalau belum biar aku bantu. Biasanya dia lama sekali mengerjakan sesuatu. Dia tidak akan pergi kemana-mana. Dia akan tetap di sini bersama dengan ibunya. Baiklah. Kalau begitu biar ibu saja yang pergi dari sini. Kenapa ibu marah begitu? Ibu ingat, Bulbul adalah anak ibu sendiri kan? Kenapa ibu tidak memaafkannya? Itu bukan kesalahan besar, Bu. Kenapa kau bertanya seperti itu, Pragya? Kau tahu kan bagaimana Bulbul? Dia harus bertanggung jawab atasmu. Ibu tidak mudah memaafkan sepertimu, Pragya. Dia sudah membuat kita malu. Dia sudah melanggar semuanya. Jadi sekarang dia harus bertanggung jawab. Ibu atau dia yang keluar dari sini. Terserah. Kenapa ibu bersikap seperti ini? Dengarkan dia, Sarah. Kenapa kau keras kepala sekali? Tidak, Bu. Apapun yang sudah kuputuskan harus dijalankan. Dan dia harus keluar dari rumah ini. Atau aku yang keluar. Ini keputusan yang tidak bisa diganggu-gugat. Untuk apa, Bu? Kau satu-satunya orang yang selalu melindungi dia. Tapi untuk masalah ini, ibu tidak akan mengampuni Dia tidak bersalah, Bu. Itu bukan kesalahan besar, Bu. Kakak. Sudahlah, Kak. Jangan bertengkar dengan ibu. Dalam masalah ini memang aku yang salah. Aku tidak ingin membuat masalah lagi. Ibu, aku akan pergi. Dan aku akan kembali kalau ibu yang meminta. Kenapa kau harus pergi? Tunggu, Bulbul. Kenapa kau tidak memikirkannya? Hah? Apa kau sudah gila? Aku akan belajar hidup sendiri. Aku akan mencari pekerjaan dan juga menyewa flat. Dan aku akan menangani semuanya sendiri. Demi kebahagiaan kalian. Tidak ada yang akan bahagia jika kau pergi seperti ini. Kau akan tinggal di sini dan ibu memaafkan. Tidak akan memaafkan. Apa kau ingin aku memaafkan Bulbul? Baiklah, ibu akan melakukannya. Tapi sebelumnya Abi harus memaafkan dia. Bulbul akan bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada Alia. Ibu akan memaafkan Bulbul. Seandainya saja Abi mau memaafkan Bulbul, ibu akan melakukan itu juga. Sudah biasa kalau dia membawa lari gadis. Tapi dalam kasus ini, dialah yang mengaturnya. Dia membawa pengantin priaku. Aku harus ke sana. Alia, apa yang akan kau lakukan? Aku akan membunuhnya. Aku akan menembaknya tepat di jantungnya. Supaya dia tidak bisa mencintai Pura. Katakan padaku, Abi. Maukah kau memaafkan Bulbul? Mana mungkin aku memaafkan seseorang yang telah menyakiti adikku. Dia membawa pergi segalanya darinya. Dia bahkan membawa pergi temanku dariku. Jadi mana mungkin aku memaafkan orang seperti itu? Tidak akan pernah. Kau lihat itu. Kau sudah tahu jawabanmu. Apa aku harus memaafkan Bulbul juga? Aku bertanya pada Abi, tapi apa jawabannya? Dia malah keluar dari rumah ini kan? Bayangkan seandainya saja ibu memaafkan Bulbul, apa katanya? Kau ini sudah menikah. Suamimu dan juga mertuamu itu adalah bagian terpenting dalam kehidupanmu. Kalau ibu memaafkan Bulbul, itu akan jadi masalah dalam kehidupan pernikahanmu. Ibu tidak ingin hal itu sampai terjadi dalam pernikahan. Ibu tidak ingin. Ibu tidak mau sesuatu terjadi padamu dan Abi. Bulbul tidak peduli padamu, tapi ibu peduli. Ibu tidak ingin hal itu terjadi padamu. Baiklah. Jika ibu pikir Bulbul bersalah, jangan pernah memaafkan. Tapi ibu pasti bisa mendengarkannya sedikit saja. Jika ibu pikir dia bersalah, maka berikan dia kesempatan untuk menebusnya, Bu. Tuhan saja memberikan kesempatan kedua. Ibu kan ibunya. Ini adalah putrimu, Bu.
Apa ibu pernah memikirkan untuk mengusirnya, Bu? Tidak pernah, kan? Demi Tuhan, Bu, bagaimana kalau sesuatu terjadi padanya? Ibu tidak akan pernah tahu. Karena Alia tidak jadi menikah, makanya ibu marah pada Bulbul. Sejak awal, Purap memang tidak pernah menginginkan untuk menikah dengan Alia. Purap tidak pernah mencintai Alia, Bu. Bagaimana bisa Bulbul merusak hubungan yang tidak pernah terjadi? Ini adalah Bulbulmu, Bu. Ibu yang sudah melahirkannya. Ibu yang sudah mengajarkan nilai-nilai dan melakukan dengan baik. Ibu tidak akan bisa melakukan sebuah dosa. Kita semua sudah melihat bagaimana ibu menjadi khawatir saat dia pulang terlambat ke rumah. Ibu tidak akan pernah bisa nyaman sampai ibu tahu dia aman dan ibu bisa mendengar suaranya. Lalu bagaimana ibu bisa mengusirnya sekarang? Ibu tidak akan pernah bisa. Baiklah, silakan ibu tetap marah kalau itu maunya ibu. Tapi kumohon jangan mengusirnya, Bu. Sarla, kau memang benar. Kau juga berhak untuk memarahinya. Tapi aku minta padamu jangan usir dia. Itu tidak akan membuat masalah menjadi lebih baik. Hukum saja dia, itu pun kalau kau mau. Tapi biarkan dia tinggal di sini. Kumohon. Baiklah. Ibu akan memaafkan dia demi dirimu, nak. Tapi katakan padanya, dia tidak usah berusaha bicara denganmu. Anggap saja ini sebagai hukuman. Dan ibu tidak ada untuknya. Begitu juga untuk ibu. Dia tidak ada untukmu. Jelaskan pada dia seperti itu. Bulbul, tidak usah sedih. Semua akan menjadi lebih baik. Aku rasa tidak, Kak. Tidak akan lebih baik. Ibu marah padaku dan Abi. Abi marah padamu. Seandainya aku mendengarkanmu dari awal, seharusnya aku sudah tahu kalau cinta itu hanya membawa rasa sakit. Aku harus meninggalkan rumah untuk menjalani hidupku. Tapi aku jatuh cinta. Dan itu menghancurkan hidupku. Aku rasa aku pantas disalahkan untuk apa yang terjadi. Aku pantas menerima ini. Kakak, terima kasih karena selalu ada untukku. Biar saja ibu marah padaku. Setidaknya aku masih bisa melihat ibu setiap hari. Kau orang yang baik. Jika kau melanjutkan hidup di sini bersama dengan ibu, maka dia akan selalu teringat. Dan kau juga akan merasakan sakit hati yang dalam. Dia adalah ibu yang sama yang selalu mencintaimu. Bagaimana semua menjadi lebih baik? Jangan khawatir, Kakak. Aku berjanji akan menebus semua kesalahan yang sudah aku lakukan. Berikan aku kesempatan lagi. Aku akan memanfaatkannya dengan baik. Aku yakin kalau ibu pasti akan memberikanku komentar dan juga memaafkanku. Aku akan membuatnya sadar kalau aku menyesali semuanya. Semuanya pasti akan baik-baik saja. Semua akan kembali seperti semula. Itulah yang kuinginkan. Aku tidak punya pilihan. Tapi sekarang aku akan pergi. Kau harus tetap tinggal dengan ibu. Aku akan selalu ada untukmu. Apapun keadaannya, mengertilah. Hah? Lagu apa ini? Aku belum melakukan show sejak 2 minggu ini. Aku harus melakukan show untuk show terbaruku. Dan aku harus menulis sesuatu yang baru. Dia punya mata indah dan memakai sari merah. Harus menulis apa aku? Tidak masuk akal. Kalau aku menulis lagu seperti ini, maka lagu dan aku, keduanya pasti akan menurun. Aku tidak punya inspirasi sama sekali. Harus bagaimana sekarang? Oh ya, bantalnya berwarna hitam dan sofanya berwarna putih. Nah, ini pasti akan bagus. Nah, tidak. Ini tidak akan bagus. Aku harus pikirkan yang lain. Ada apa denganku? Celaka aku melihat wajahnya.
Aku pasti hanya bisa menulis lagu horor. Mungkin lebih baik sekarang aku keluar saja. Berapa kali aku sudah bilang padamu, jangan pernah tunjukkan wajahmu. Tapi kenapa kau masih tunjukkan? Cepat minggir. Dia sepertinya sudah kehilangan akal. Apa dia sudah tuli? Kau sudah menghalangi jalan. Aku punya permintaan. Aku tahu yang terjadi itu salah, dan kau marah saat itu. Kita tidak bisa merubah yang sudah terjadi. Dan hal seperti itu biasa terjadi. Orang-orang seringkali buta saat mereka jatuh cinta, dan mereka akan melihat itu urusanmu. bahwa... Aku sudah kehilangan inspirasiku untuk menulis. Sekarang tolong menyingkirlah. Tunggu dulu. Tolong maafkanlah Bulbul. Ibu akan memaafkannya jika kau juga memaafkannya. Aku mohon. Kau ingin aku memaafkan adikmu? Baiklah. Tapi aku punya satu syarat. Kau harus pergi dari rumahku dan kehidupanku untuk selamanya. Ada apa? Aku rasa itu hal yang sangat sulit. Dan kau juga tidak akan bisa membayangkannya. Itu sama kan? Bahkan aku tidak memikirkan untuk bisa memaafkan adikmu. Aku mengerti kau tidak akan bisa memaafkannya untuk saat ini. Tapi aku tidak memintamu untuk memaafkannya sekarang. Pura-pura saja kalau kau menginginkannya. Kau pikir siapa aku? Hah? Kau mungkin pintar berbohong, tapi aku tidak. Mengerti? Kalau kau tidak bisa berbohong, kenapa kau... Aku minta maaf. Kalau kau pura-pura memaafkan Bulbul, maka ibuku pasti akan memaafkannya juga. Kumohon maafkanlah dia. Kau hanya perlu pura-pura saja untuk memaafkannya. Kenapa aku harus membantumu atau adikmu? Aku sudah putuskan, aku tidak akan melakukan itu. Dan aku juga tidak peduli. Hah? Kau baru saja meludahiku. Tidak, aku tidak sengaja. Apa? Tapi kau lihat, ada di semua wajah. Ya, itulah. Orang sepertimu pantas mendapatkannya. Dan kau pantas mendapatkan yang terbaik. Tidak ada yang salah. Hah? Malahan itu lebih terhina untuk ludahku daripada dirimu. Hei, jadi hapus. Ini ludahku. Maaf. Hei, kenapa kau kelihatan terkejut seperti itu? Aku tidak bisa melihat ludahku kotor. Ludahku seharusnya tidak tersiksa sepertiku. Mengerti? Kalau kau mencoba untuk menghalangi jalanku lagi, maka aku pastikan akan meludahimu seperti ini. Jadi menjauhlah dariku. Jangan kembali dengan alasan apapun juga. Maafkan aku. Aku punya berkasnya. Tapi bagaimana aku bisa mendapatkan tanda tangan Raj? Ibu, aku siap berangkat sekolah. Ibu belum menandatangani kartu laporan kami. Ibu tidak bisa menandatangani kartu laporan kalian ini. Tidak satu pun dari kalian bernasib baik. Seharian itu kalian hanya bermain-main saja. Pokoknya ibu tidak mau tanda tangan. Kalau nanti gurumu menghukummu berdiri di luar kelas, kalian harus mau. Karena kalian sudah salah. Kalian tidak pernah belajar dengan giat. Kenapa kau memarahi anak-anak? Sebaiknya kau tidak usah ikut campur, Raj. Selama ini kau tidak pernah tahu kan apa yang mereka kerjakan. Apa pekerjaan mereka. Begitu kan, Raj? Lalu apa yang kau kerjakan? Kau selalu saja sibuk dengan urusan dirimu sendiri dan kantormu. Tidak pernah peduli pada kami yang ada di rumah ataupun pada anak-anakmu. Kau tidak perlu semarah ini. Biar aku yang menandatanganinya. Di mana kartu laporannya? Aku akan ke sekolah kalau ada waktu. Bagaimana mungkin kau akan bertanggung jawab? Hah? Ini menakjubkan sekali. Aku akan terlambat. Ayo, berikan kartunya. Ayo. Kalian tenang ya. Sini, berikan padaku. Lihatlah, ini nilai-nilai mereka. Mereka melakukan hal yang buruk. Aku akan membuat mereka belajar siang dan malam. Tapi aku tidak pernah tahu kalau mereka itu punya nilai seburuk ini, Rat. Bagaimana ini? Aku sudah bilang, aku pasti akan membantu. Aku harus pergi sekarang.
Jangan khawatir anak-anak, aku akan membantu kalian belajar mulai hari ini. Aku yakin kalau ibumu tidak pandai mengajar. Tapi, apa maksudmu? Maksudku, kau ada pekerjaan yang lain. Jadi kau tidak punya waktu untuk membantu mereka. Baiklah. Di sekolah mereka pasti sudah jauh. Sekarang kau ini khawatir tentang bis itu, biar aku yang antar. Sudah, kalian jangan menangis. Ayah akan bertemu dengan kalian sore hari ya. Dan jangan mencemaskan apapun. Ayo anak-anak, ini tas kalian, bawa masing-masing. Jangan sampai telat. Sana-sana pergi. Akhirnya aku dapatkan tanda tangan dari Raj. Apa kabarmu, Abi? Aku baik, yang terbaik. Oh ya, perkenalkan. Ini adalah istriku, Nikita. Halo. Halo. Apa kau masih punya waktu? Baiklah. Aku akan kenalkan keluarga. Itu adalah Tanu, itu adikku Alia, dan yang itu adalah nenekku, dan yang itu adalah bibiku. Benar-benar keluarga yang hebat. Ayo, silakan duduk. Jadi kau ingin membicarakan tentang sebuah iklan yang ingin kau buat? Bagaimana kalau besok? Besok? Iya, lokasinya tidak jauh. Syuting akan dilaksanakan di Pune. Ini iklan untuk apa? Ini produk bayi. Dan ini iklan pertama kalinya. Kami ingin kau yang melakukannya. Kami semua sadar karena kau memiliki paling banyak penggemar wanita. Oh iya. Ya. Istrinya Abi di mana? Oh iya. Abi, boleh aku tahu di mana istrimu? Begini. Itu dia, Pragya. Wah, cantik sekali. Apa dia sedang hamil? Dia hamil? Wow, selamat ya. Sekali lagi selamat. Ini sempurna untuk produk kami. Ketika penggemar mendengarnya, bintang Ros Abi akan menjadi seorang ayah. Semua wanita hanya akan membeli produkku. Itu akan membuat produkku sangat terkenal. Dan kami akan mendapatkan untung banyak. Tapi kenapa kau membuat kesimpulan sendiri? Istriku baru selesai makan siang. Ayo duduklah. Oh, maafkan aku. Maafkan aku ya. Kalian tidak usah minta maaf. Kami harap perkataan kalian itu benar. Hanya saja, biarkan mereka sendiri yang mengabarkan berita bahagia ini. Karena kami juga sudah menunggu. Ayo, sini. Silahkan. Semoga aku tidak membuatmu tersinggung. Yang diperlukan saat ini adalah sebuah doa untuk mereka, supaya mereka cepat memiliki seorang bayi. Dan aku yakin Abi Junior mereka bisa menjadi anak yang tampan seperti Abi. Bisa kita kembali ke hal yang penting? Tentu saja. Kalau kau tidak ingin kami mengganggumu, maka kau harus melakukan sesuatu untuk memberikan kami cucu, baik itu perempuan maupun laki-laki. Jadi kami tidak akan pernah mengganggumu lagi. Kenapa kau tidak minum teh dan makan cemilan? Ramsing! Ada apa? Kenapa aku melompat? Dia seperti itu karena gembira. Yang berhubungan dengan anak kecil membuat wanita pasti senang. Benar kan apa yang kubilang? Mari silakan Tuan, silakan. Ada apa? Kenapa, Tanu? Nenekmu pasti akan mengatakan kalau semua teman-temanmu harus keluar dari rumah ini. Rumah ini akan dijadikan panti jompo untuk para wanita tua. Apa maksudmu itu, Tanu? Nenekmu itu benar-benar menyebalkan. Dia mengatakan kalau dia saat ini ingin sekali punya seorang cucu.
Dan dia ingin punya cucu dari Abi, dari pernikahan Abi. Ya, kau benar. Itu membuatku marah dan aku juga kasihan pada Abi. Aku bersyukur kau membawaku ke sini. Aku tidak akan membiarkan mereka tenang. Ada satu hal baik yang harus diketahui saat syuting. Dengan ini Abi akan menjatuhkan Pragya. Menurutku itu adalah ide yang bagus. Ya, kalau saja kita bisa menggunakannya, aku rasa kita bisa menjatuhkan dia. Atau aku akan segera membawa Abi keluar dari rumah ini dan mewujudkan mimpiku. Itu ide bagus. Lakukan satu hal, habiskan waktu dengan Abi. Aku akan menangani yang lain. Aku akan katakan pada nenek kalau Abi harus tetap di sini karena syutingnya diperpanjang. Bagaimana? Terima kasih. Menurutku, menjadi nilai lebih jika istrimu sedang hamil, Abi. Jangan dipikirkan, tapi tolong bawa istrimu bersamamu untuk syuting. Jangan lupa ya. Tidak. Kenapa dia harus ikut bersamaku syuting? Aku hanya merasa tidak mau kalau pekerjaanku terganggu olehnya. Dan aku yakin syutingnya akan ramai sekali dan aku tidak ingin dia merasa tegang. Kau tidak perlu mencemaskan semua itu, Abi. Media akan senang sekali mendengarkan jika istrimu ikut bersamamu untuk syuting. Mereka akan mempublikasikan ini di koran dan pada akhirnya produk kami akan laku. Tuan Lalwani, iya aku mengerti maksudmu, tapi tolonglah mengerti aku juga. Aku pasti akan dikelilingi oleh penggemarku di sana. Lalu, bagaimana aku menjaga istriku? Pikirkan soal itu. Kau tidak perlu mencemaskan itu. Aku akan mengatur keamanan dengan ketat. Tidak ada yang bisa menyentuhmu. Aku tidak bisa mengajaknya, tapi... Apa kata orang kalau seorang bintang membawa istrinya? Apa salahnya membawa dia? Hah? Kami sering melihatnya dalam berita. Para aktor, pemain kriket, semua selebriti membawa serta istri mereka. Sudahlah, jangan khawatir. Mereka berdua akan di sana. Wow, terima kasih banyak, Nenek. Oh ya, Abi. Mereka semua sangat mencintai dan sangat peduli. Kau bukan hanya seorang penyanyi hebat, tapi kau juga seorang suami yang hebat. Dan cucu yang berbakti. Bukankah begitu? Benar kan, Nek? Baiklah, aku permisi. Salam, Nenek. Salam. Aku tidak akan datang. Aku hanya bercanda. Patung! Apa yang kau lakukan? Diam kau. Aku cuma ingin kau menjadi patung. Apa maksudmu? Sekarang aku cuma ingin melihat apa yang produser suka darimu. Cuma itu saja. Dia akan menghancurkan kampanye iklannya dan merusak moodku juga. Bahkan sampai saat ini, aku tidak pernah bermimpi keluar bersamamu. Lalu kenapa kau buang-buang waktu? Katakan pada nenek, siapa yang menjebakku? Apa? Siapa yang menjebak? Katakan pada nenek kalau kau tidak ingin pergi bersamaku. Iya, baiklah. Aku akan bilang padanya. Mengerti? Kenapa kau masih di sini? Ayo, katakan padanya. Masih ada waktu. Mungkin nanti saja aku bilang padanya. Mengerti? Biarkan saja. Kau tidak akan bisa. Kau hanya pura-pura menjadi berani. Apa? Kau bilang apa? Pura-pura berani? Aku bisa mengatakannya lagi. Dengar. Kau pikir dirimu itu siapa? Kalau kau pikir kau berani, pergilah temui nenek dan bilang bahwa kau tidak akan pergi. Aku tahu, kau tidak akan berani. Hah? Lebih mudah untuk mengatakan daripada melakukan. Mengerti? Dasar pengecut. Aku bilang, jangan memanggilku seperti itu. Apa? Itu yang tadi kau katakan padaku. Pengecut. Jangan memanggilku pengecut ya. Pengecut. Pengecut. Jangan memanggilku begitu. Pengecut. Sekali pengecut. Aku bilang jangan memanggilku begitu atau... Sekarang apa yang akan kau lakukan? Berkelahi denganku. Ayo berkelahi denganku. Iya, aku akan... Oke, kalau begitu ayo berkelahi. Pukul aku. Ayo. Aku bahkan bisa memukul matamu sampai matamu keluar. Ototku besar kan? Ayo lawan aku. Cepat pukul. Lupakan saja, kau tidak bisa. Tidak bisa apa? Ada apa ini? Nenek, aku sedang mengajarinya bela diri agar dia bisa membela diri dari para penggemarku. Dia kan akan pergi keluar denganku. Dia tidak tahu apa yang akan penggemarku lakukan padanya, Nek. Itu tidak perlu. Aku sudah bilang pada produsermu untuk menunjukkan seseorang untuk mengawal dia. Kenapa rapat-rapat seperti itu, Nenek? Dia tidak membutuhkan seorang pengawal. Kau selalu saja
mengganggu Pragya. Untuk itu, kau harus membayarnya. Nenek ingin aku minta maaf padanya? Tidak. Terima kasih. Aku tahu kalau kau pergi ke sana untuk bekerja. Tapi sebenarnya aku ingin kalian berdua untuk menghabiskan waktu bersama. Tapi kali ini tidak boleh ada yang salah. Kalau dia tidak kau bawa, dia akan begitu terluka. Dan kau harus menebus untuk setiap apa yang membuatnya menangis. Dan kau harus pulang dengan membawa kabar yang baik. Aku harap Tuhan memberkati kalian berdua dengan seorang anak dalam membuat iklan ini. Dan komentar istri produser menjadi kenyataan. Aku ingin cucu menantuku mengandung seorang ibu. Berkatilah kami, Tuhan.